Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Kusno untuk pembelajaran bahasa Inggris. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi baru ya. So, before we start our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Today presentation. Hari ini kita akan mempelajari 3 poin. Yang pertama yaitu tentang obligation, yang kedua tentang suggestion or recommendation or advice, and yang terakhir prohibition. Kita ulas satu persatu ya. Nah, kita mulai dari obligation. Obligation adalah situasi di mana kita harus melakukan sesuatu karena itu adalah tugas kita atau yang kita janjikan karena sebuah aturan. Mudahnya, obligation sama aja dengan kewajiban atau keharusan yang harus dilakukan ya. Oke, tanda-tanda kalimat itu termasuk kalimat obligation adalah kata have to atau must. Have to digunakan untuk menunjukkan yang kita harus lakukan, kesadaran diri sendiri. Kalau must itu berhubungan dengan sebuah aturan. Jadi kata have to dan must artinya adalah harus. Kalau obligation tadi kewajiban atau keharusan, kalau have to atau must adalah harus. Ciri-ciri obligation ada kata have to atau must. Kemudian di sebuah peraturan meskipun tidak ada tulisan must atau have to, itu termasuk kalimat obligation. Nah, ini dia adalah struktur dari kalimat obligation, kewajiban atau keharusan. Strukturnya must selalu ketemu dengan verb 1. Kalau must be itu ketemu adjective atau noun atau verb. Jadi kalau verb 1 ketemunya must, kalau adjective, noun atau adverb ketemunya dengan must be. Dan have to itu juga ketemunya dengan verb 1. Begitu ya. Hanya di kalimat positif kalau obligation itu. Oke, sekarang kita ke bagian 2 yaitu suggestion, recommendation, or advice. Digunakan pada saat kita memberikan sebuah saran, masukan, nasihat untuk menjadi pertimbangan orang lain sebelum mengambil keputusan. Mudahnya, suggestion, recommendation, or advice adalah saran. Kalau yang namanya saran itu tidak wajib dilakukan ya. Kalau tadi obligation itu keharusan, kewajiban, wajib. Kalau suggestion, recommendation, or advice itu tidak wajib karena hanya bersifat sebagai saran begitu. Nah, ini dia structure dari suggestion, recommendation, or advice. Kalau tadi obligation hanya di kalimat positif, kalau suggestion, recommendation, or advice aja di kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Ciri-cirinya adalah ada kata should yang artinya seharusnya. Kalau must harus, kalau should seharusnya. Begitu ya, bisa dilihat di slide ini contohnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian 3 yaitu prohibition. Prohibition digunakan untuk memperingatkan orang lain agar tidak melakukan atau melanggar sesuatu yang bersifat larangan. Ciri-ciri kalimat itu prohibition ketika ada kata must not atau mustn't atau don't, do not yang artinya harusnya tidak atau jangan. Obligation must, suggestion should, prohibition mustn't or don't. Begitu ya. Oke, sekarang kita ke example of prohibition, contoh dari kalimat larangan. Don't park here, jangan parkir di sini. Kemudian ada people mustn't park. People mustn't park artinya menjadi orang-orang harusnya tidak parkir di depan pintu gerbang. Seperti itu ya. Oke, conclusion adalah kesimpulan. Kesimpulan dari bagian yang kita pelajari ini tadi ada 3 poin ya. Obligation, suggestion, recommendation, or advice, and prohibition. Obligation artinya adalah keharusan atau kewajiban ditandai dengan kata must yang artinya harus. Suggestion, recommendation, or advice artinya saran, masukan, atau nasihat ditandai dengan kata should yang artinya seharusnya. Dan yang terakhir prohibition artinya larangan ditandai dengan kata don't or mustn't, jangan atau harusnya tidak. Setiap aturan dia masuk ke obligation, begitu ya. Dan yang terakhir adalah tugas. Oke, sebelum ke tugas, adakah pertanyaan? Jika ada pertanyaan, sampaikan di grup WhatsApp. Kemudian tugas kalian adalah merangkum materi yang saya jelaskan di video ini. Silahkan buat rangkuman
materi ini di buku catatan kalian, and then send to me. Kemudian kirim ke saya. Jangan lupa kasih identitas. Begitu ya. Okay, thanks for your participation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.